Apakah kita harus jualan live streaming? Memang bisa dibilang era live streaming jualan udah heboh banget di tahun 2022. Dan di tahun 2023 ini udah banyak banget seller dan buyer terbiasa untuk ngelakuin penjualan dan pembelian via live streaming. Sehingga mau nggak mau, seller itu harus terbiasa untuk ngelakuin live streaming. Kalau nggak nanti ketinggalan sama trennya. Tapi nggak dipungkiri banyak banget seller yang masih belum beradaptasi. Ya iyalah, biasanya jualannya ini cuman via online aja, via komputer atau via handphone. Tapi sekarang kita dipaksa untuk ngelakuin live streaming jualannya. Buyer biasanya yang mempunyai trust issue atau mungkin punya rasa kesenangan sendiri ketika belanja via live streaming. Bahkan bisa dibilang nggak cuma senang atau happy belanja via live streaming, tapi mereka juga ada rasa kesenangan sendiri karena dapat berinteraksi dengan hostnya, host yang di live streamingin. Dengan adanya rasa happy tersebut, terus interaksi, maka akhirnya buyer tersebut ngelakuin check out. Namun, apakah kita sebagai pedagang harus banget untuk jualan live streaming? Chapter 1, Emotional Feeling. Toko atau brand yang memutuskan berjualan via live streaming tentu saja akan mendapatkan benefit khusus di mata buyer. Buyer akan mendapatkan hubungan emosional dan pengalaman khusus ketika berbelanja. Rasa keingintahuan terpenuhi. Kak, coba spill bajunya. Kak, cara penggunaannya gimana? Kak, bedanya produk A dan B itu apa ya? Ada rasa senang tersendiri di mana buyer bertanya, dan host bisa menjawab bahkan memperlihatkan produk beserta fungsinya. Akhirnya muncullah rasa happy tersendiri. Ya, hubungan emosional antara buyer dan host. Sebenarnya cara ini udah cukup lama ya, di mana toko-toko offline dulu itu kan berinteraksi seperti itu, di mana ada orang-orang yang, ayo nih, boleh kak, ini harganya 10.000 nih dapat 3, kak ini 50.000 dapat 2. Nah, zaman-zaman offline kan seperti itu ya, apalagi kalau misalnya kita ke mall-mall yang distro-distro kayak gitu ya, kayak di Mangga 2 atau di mana lah kalau daerah Jakarta. Nah, itu udah seperti itu, cuman bedanya sekarang ini via online, via live streaming. Kalau dulu via offline, sekarang via live streaming, via online. Chapter 2, 3 benefit live commerce. Ada 3 benefit ketika kita melakukan live shopping. Yang pertama, brand differentiation and awareness. Brand atau toko kamu bisa menjadi perbedaan karena berjualan di live streaming, dibandingkan seller yang tidak berjualan live streaming. Bahkan kamu juga bisa membangun awareness baik dari segi brand atau toko, host, dan produk yang dijual. Semakin sering kamu live juga menciptakan loyal customer yang selalu standby untuk nonton live kamu. Yang kedua, drive conversion rate. Salah satu trik untuk meningkatkan persentase konversi pesanan tentu saja dengan cara live streaming. Buyer yang tidak melakukan check out biasanya karena lupa check out atau nge-wishlist aja. Yang kedua, berpikir 2 kali jadi beli atau enggak ya. Yang ketiga, kurang pendorong. Dengan adanya live streaming, kamu bisa mendorong atau memaksa mereka untuk ngelakuin check out dengan special deals dan menjawab keraguan mereka. Yang ketiga, FOMO effect. Fear of missing out, di mana mereka gelisah jika tidak mengikuti tren. Era sosial media ini gampang banget untuk menciptakan efek FOMO, di mana buyer merasa takut ketinggalan jika tidak memiliki produk tersebut, atau penasaran kalau tidak memiliki produk tersebut. Sehingga live streaming bisa membuat efek FOMO untuk para penontonnya dan akhirnya bisa menjadi customer. Sesimpel harga diskon khusus live, akhirnya beli. Melihat banyak yang check out, akhirnya memutuskan untuk belanja. Yang ketiga, melihat hostnya cakep, akhirnya beli. Yang ini beneran ya. Chapter 3, People Buy From People. Pernah dengar istilah ini? Manusia membeli dari manusia. Yes, di mana mereka cenderung lebih percaya membeli produk yang mempromosikannya juga manusia. Bahkan manusia yang mereka anggap bisa dipercaya. Makanya ada yang namanya influencer, di mana influencer ini mempunyai followers, mempunyai personal branding tersendiri, sehingga orang-orang ketika melihat si influencer tersebut mempromosikan produk tersebut, mereka akan jauh lebih percaya, karena mereka mempercayai manusia, apalagi mempercayai manusia yang mereka anggap sebagai idola mereka. Influencer punya personal branding. Ya, di mana influencer membantu mempromosikan brand atau produk kalian karena mereka sudah punya personal branding dan followers. Bisa saja kalian live streaming tanpa memperlihatkan muka, namun buyer cenderung lebih suka belanja jika yang mempromosikan juga ada mukanya. Dan mungkin itu juga sebabnya TikTok akan nge-ban atau memberikan pelanggaran apabila ada toko yang ngelakuin live streaming tanpa ada host di dalam videonya. Nah, menurut kalian apakah jualan live streaming itu diperlukan? Yang dimana sekarang eranya di tahun 2023 ini semuanya udah pada live streaming. Tentu aja masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Dan gue masih bisa bilang bahwa sampai hari ini masih banyak banget seller yang tidak ngelakuin live streaming, tapi penjualannya masih kenceng-kenceng.
Nanti akan gue bahas deh, kalau misalnya video ini tembus 10.000 views, gue akan bahas gimana caranya seller itu tidak ngelakuin live streaming, tapi tetap bisa banjir orderan. Dan ya, kan kita nggak bisa bilang kayak semua orang harus live streaming, karena mungkin capability-nya belum cukup teman-teman. Dari modalnya belum cukup, karena kan live streaming butuh peralatan juga ya. Butuh handphone, butuh audio, butuh background, butuh bayar gaji karyawan, atau mungkin si ownernya yang terjun langsung. Tapi kalau misalnya ownernya belum punya waktu, gimana? Jadi modal itu juga berpengaruh, dan juga mungkin ya belum kompeten aja. Jadi kalau misalnya video ini tembus 10.000 views, gue akan buat videonya gimana caranya kita tetap eksis, tetap bisa kenceng orderannya walaupun kita nggak ngelakuin live streaming, oke? Karena gue yakin nggak semua seller punya cukup waktu, cukup modal untuk invest ke live streaming. Masing-masing ada marketnya kok. Oke guys, thank you, segitu aja. Semoga membantu video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komentar aja. Dan menurut kalian, era live streaming itu gimana? Apakah kita harus live streaming atau enggak? Coba komen. Rio Gandhi, peace out.